Selamat malam Sobat GPIB dimanapun kita berada. Selamat bertemu dan selamat berjumpa kembali di dalam ruang virtual pada saat ini melalui program Night Call yang diselenggarakan oleh GPIB. Sobat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita menikmati istirahat malam kita di saat ini, marilah dengan segala kerendahan hati kita membaca dan merenungkan firman Tuhan terlebih dahulu. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur ketika Engkau telah memberkati dan menyertai di dalam aktivitas yang boleh kami lakukan sepanjang hari ini. Sehingga di malam hari ini, sebelum kami menikmati istirahat malam, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu, curahkanlah Roh Kudus di dalam hati serta pikiran kami, agar kami mampu menerima setiap pengajaran firman Tuhan yang menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Bersabdalah karena kami telah bersedia. Amin. Sobat yang terkasih, pembacaan Alkitab kita di malam hari ini yaitu dari Injil Matius pasal 21 pada ayatnya yang ke-20 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Firman Tuhan menyatakan, "Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya, lalu berkata, 'Bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering?' Yesus menjawab mereka, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung itu, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta di dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya.'" Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita di saat ini. Ibu Bapa, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara tentang meminta dalam setiap langkah kehidupan kita, acap kali kita lakukan, terutama meminta kepada Tuhan yang adalah seorang guru dalam kehidupan kita, yang adalah seorang penolong dalam setiap pergumulan kita, dan juga sebagai seorang sahabat di dalam kehidupan kita melalui doa yang kita panjatkan. Dan di dalam doa tersebut kita meminta untuk kesehatan dan juga umur panjang, supaya kita menikmati kehidupan ini dengan sukacita. Hal inilah, Ibu Bapa yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, membuat kita kembali menyadari akan penyertaan Tuhan ketika kita semua boleh ada sampai dengan pada malam hari ini. Pembacaan kitab suci kita di dalam Injil Matius pasal 21 pada ayatnya yang ke-20 sampai dengan yang ke-22 ini menjadi salah satu bukti di dalam memahami perkataan Yesus perihal pohon ara yang dikutuknya. Dan peristiwa ini pun membuat para murid tercengang, gitu ya, dengan sikap yang Yesus lakukan. Tetapi apa yang disampaikan oleh Yesus terhadap para murid, khususnya pada ayatnya yang ke-21 ini, Ibu Bapa yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi salah satu peringatan bahwa apa yang dikatakan Yesus bukanlah suatu hal yang main-main atau dianggap sepele. Sehingga yang Yesus ajarkan di dalam perjalanan kehidupan kita ini, Ibu Bapa yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu teruslah melangkah dengan iman. Sebab ketika kita berjalan dengan iman,
maka segala sesuatu akan diberikan padamu. Nah, itulah yang menjadi penekanan dalam kehidupan kita dengan berangkat pada ayatnya yang ke-22. Ini sungguh luar biasa, Ibu Bapak yang terkasih. Nah, peristiwa di dalam Injil Matius pada pasal 21, kalau kita memperhatikan dari ayatnya yang ke-18 sampai dengan pada ayatnya yang ke-22 ini, juga menjadi suatu peristiwa iman di dalam perjalanan kehidupan kita sekalian. Terkadang tanpa kita sadari, sebagai manusia, kita menganggap perkataan orang lain sangatlah tidak berguna atau sepele dalam perjalanan kehidupan kita. Tetapi proses yang kita hadapi ke depan ternyata menyadarkan kita semua tanpa terkecuali bahwa perkataan orang lain dalam kehidupan kita sungguh sangatlah berguna dan bermanfaat. Dengan kata lain, orang-orang yang ada di sekitar kita lah yang terus memberikan dukungan dan topangan di dalam melangkah bersama dengan Yesus. Oleh karena itu, Ibu Bapak, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun kita berada, marilah kita terus melangkah ke depan. Ada begitu banyak misteri yang tidak kita ketahui. Tetapi ketika kita berjalan bersama Yesus, Ia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan tetaplah berdoa dengan sungguh-sungguh kepadanya, supaya kehidupan kita menjadi dupa yang harum di hadapannya, dan kita semakin diperbaharui. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Terima kasih untuk firman Tuhan di malam hari ini, yang kembali mengingatkan kami semua bahwa kehidupan kami yang penuh dengan misteri tentu tidak terlepas dari kuasa Tuhan, genggaman cinta kasih-Nya yang sungguh luar biasa. Sehingga kami meminta dan memohon kepadamu agar Engkau terus memampukan kami di dalam menapaki misteri kehidupan. Dan kami sungguh bersyukur ketika kami boleh menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kami sepanjang hari ini, ketika Engkau membangunkan kami dengan nafas kehidupan yang baru, sampai pada malam hari ini ketika kami akan menikmati istirahat malam. Tuhan, jaga dan lindungi kami di dalam istirahat malam yang penuh dengan misteri ini, agar kami boleh menikmati setiap rangkaian syukur dalam istirahat malam ini dengan sukacita dan damai sejahtera. Dan esok Engkau membangunkan kami kembali dengan nafas kehidupan yang baru, tentunya dengan berbagai tugas dan tanggung jawab yang baru. Inilah rasa syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, demikianlah renungan kita di malam hari ini, Sobat GPIB dimanapun kita berada. Selamat bertemu kembali di dalam ruang virtual yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita.